Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sa'tamnu aqyaqtumuna ma anzalallahu kang nurono kang nutupi sapa alladzina ma anzalallahu dal kitab. Mereka yang menyimpan atau nutupi apa sing diturono Allah sang kitab. Al mustamil kang mengkuala Nabi Muhammad yang atasnya sifatnya nutupi sifat tak mestinya Nabi wa kum alladzina yang melakukan penutupan di kali itu ya. Wasarulan podo tuku sapa alladzina bi iklan kitab tuku samanan kelan rego fadilan kasih. Minat dunia sang itu ini. Ya kuduran kang podo ngalap sapa alladzina bu ing kitab atau bu ing samanan kolilan, bu ing samanan kolian badal kali dadi kedine kitab. Insafalatihim saking bawahan ya alladzina. Di mereka ini nutupi sifatnya Nabi hanya ingin dapat uang sangka bawaan-bawaan. Falan biru Nabi mengkora podo nyetono sebelah dina bu ing nata Muhammadin. Khawfa di krono di pote ikilah samanan kolilan. Alih mengatasi lagi nah. Dia ora gelem nyetono sifatnya Nabi hanya karena takut kehilangan duit. Ulai kama yakulu rafi butuni himlan nar ulai kama mengkono lalina kama yakulu nara podo mangan supaya lalina fi butuni orang mangan ilan nara kecuali yang geni walai kalimuhum orang ngendikani yang lalina sopobo yang mal kiamati walai sekihim anda bersina sopobo yang alladina atau ulai kawalai majar binari ulai kawaladina wa ata istaru kamu podo tuku sopobo lalina adalah yang kesesatan juga akan bertunjuk wala jabalan tuku ing siksa dituku bil maghfirati kan maghfirah. Fama asbarum alannas. Fama mengkoti apa iku asbarum iku sanyabarno pemagu ing ulai alanna dengan sendok. Jadi kau mengkono ikilah aku annar. Jadi nganti mereka iso mangan geni. Ai alladzi dzikra min aku annar wa ba'da bi annahu. Krana sak temene Allah iku nazar kitab. Iku nurono sapa Allah kitab ing kitab hakiman bener. Apa wae nurono kitab lan bener wa innal ladzina ikhtalafu kitab. Wa innal ladzina la ta'lamu aka ikhtalafu kamode sedaya sapa ladzina fil kitab ing dalam kitab. Tidak jika kelan mengkono ikilah. Innal ladzina ikhtalafu kitab. Ikhtilaf tidak jika kelawan mengkono hak. Wa hum al-yahud wa kila al-musyrikun. Lafi sikokin baitin ini dalam tentangan baitin kan ada. Laisa ora ana iku albiro keapian. Apa antual lu yen to madhep sira kabeh. Tidak termasuk kebaikan oleh ngadepno sira kabeh fi salat kibal masjid ing arah wetan wal maghrib lan arah kulon. Di ukuran apik ora kok madhep ngetan utawa madhep kulon. Tapi ukuran apik ora kinal biro, tapi utawi kebaikan iku man wong. Amanah kang iman sapa man billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati lan iman kan malaikat wal kitab lan kitab lan nabi. Wa ta'ala gumnakan sapa man al malaik bondo ala kubi serta seneng man. Gelem maringno dhuwit senajan seneng dhuwit. Maringno dewe kurba ing kerabat. Wa ya tamalan ing boro-boro kaya timbal masakin wa nasati. Wa sa'ilina lan wong sing njaluk kabeh. Bodo rikop lan ing dalem merdeka anak budak. Ail muka takina wal asra. Tegese biro-biro budak mukatab wal asra lan biro-biro tawanan. Wa qoma jumlah sepoman as-salat ing salat wa atalan maringi sepoman zakat ing zakat. Wal mufuna lan wong sing nepati kabeh di ahdi kan janjine alladzina idza ahdi. Nalikane ge janji sapa alladzina. Dia janji Allah yang Allah kados nazar. Awinna sautan dia janji yang manusia kados transaksi kados muamalat. Wasabirina lan sing sabar kabeh fil ba'sa ing dalam saat susah syiddatul faqri. Wadoro ing dalam masa-masa loro, masa-masa enak, ail marad. Wa khilal basilan nalikane perang. Ulai kau temang sufuna bimabikira mereka sing disifati iku kabeh alladzina sudah. Iku wong sing bener kabeh wa ulai kalan utahe mengkono kabeh wa ulai kal muttaquna wong sing takwa. Ani kalau terang hikim menyangkut bab nasabdil ya. Jadi Ibnu Sabdil nak cara Imam Suyuti kan wa atal mal ala hukmi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas. Jadi Ibnu Sabdil artinya musafir.
Kalau nanti takut itu yang musafir yang saat ini uang suka di BMB lungo sungguh ATM duit aja semua setahun kita penduduk asli malah nanti duit dijagati apa nih uang musafir lebih suka di mana apa mukime taruh nih kalau mau bolak balik kalau bukan bahasanya ayat-ayat Madaniyah itu ayat ilmiah tapi pun rubah. Jadi Imam Kofal itu darani zakat itu boleh diberikan fi aujuhil khairi. Jadi menjadi masalah dengan itu misalnya. Di duit zakat itu asal buatan sambil bangun masjid nama madrasah. Nah cara dulu asal misalnya iya duit zakat. Nah penting darani agam penting buatan ya. Jadi hukum dasar zakat itu kan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bisa. Misalnya duit zakat, kamu bangun masjid, bangun pondok, atau bangun madrasah. Orang-orang kiai muni buat tenang. Alasannya sabilillah itu dalam mazhab Syafi'i itu harus bisa. Dia ngomong sing perang. Pokoknya zaman ini Tengok kalau bolak-balik ngomong jadi ilmu ijtihad itu mancen piwa itu menuliskan salah ini ijtihad tapi dari Imam Kofal bahwa fisabilillah itu semua bentuk kebaikan makanya temuin diterangkan kalau Kofal fisabilillah itu semua aujuhil khairi termasuk kabinail masajid warubah dan sebagainya bangun masjid atau pondok atau apa. Cuma mazhab Imam Kofal bukan tambah kelemahan-kelemahan yang ngeten kamu supaya nah sampai setengah alim, merasa nganting alim gak takut ngeten makanya Imam Syafi'i saat ditanya kenapa waktu bila kok jenengan tafsiri orang-orang yang perang bisa jawab Imam Syafi'i karena secara lugawi sabilillah itu paling pantas dari ini sama wong sing perang nah kalau kula yen bener Imam Syafi'i saya gini boleh ayah kamu itu kan kiai sedang ngajar di pondok atau sedang ngajar di madrasah itu tidak bisa secara bahasa Arab dikatakan dua bisa bila. Jadi makanya ini kita ini jadi bahasa itu punya gaul, punya rasa. Jadi setiap bahasa itu punya gaul, punya rasa. Lah rasa ini dua muktadul hal. Cara bahasa balaghah di muktadul hal sesuai keadaan. Jadi wes terkenal, wes jadi gaul Arabi sudah menjadi rasa bahasa Arab. Nah gua bisa bilang mana nama? Dia mati bisa bilang maksudnya mati saat perang. Jadi misalnya orang mati saat perang itu bahasa Arab itu gua bisa bilang. Artinya orang Arab itu tidak mungkin sampai dua guru atau di bapak sedang itikaf. Orang itu di bahasa Arab nopo gua bisa bilang. Atau sekarang sampai sedang ngajar di masjid itu tidak bisa di bahasa Arab kan gua bisa bilang. Jadi sabilillah itu semua bentuk kebaikan. Jadi semua bentuk kebaikan itu sama saja fisabilillah. Artinya semua bentuk kebaikan itu sama juga fisabilillah. Tapi itu tidak dalam rasa bahasa. Mengenai kelemahannya mazhab Kofal, kalau betul sabilillah itu kullu aujuhil khairi, setiap bentuk kebaikan. Kan sama benarnya kabeh Kang Romanto. Lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah padha-padha sabilillah artinya aujuhil khairi kan inna maksud zakat. Fisabilillah ana ora usah nyebut ya ta'amah. Enggak usah nyebut masakin. Terus nyebut mu'alafati kulubum karena kelompok 8 yang boleh terima zakat itu lebih ringkas dikatakan fisabilillah gitu. Wabalene ya. Kalau betul fisabilillah artinya kullu aujuhil khairi semua bentuk kebaikan. Iku gak perlu nyebut fuqara, masakin, mu'alafah semua karena itu fisabilillah. Terus dari Imam Syafi'i itu tadi dan dari Imam Syafi'i lagi pula secara lugas sudah sah orang yang sedang itikaf atau sedang berbuat baik dikatakan dua bisa billah karena secara lugas sabilillah itu sudah identik dengan perang. Makanya mau jadi nasi sabilillah al-bisa yaitu orang-orang sih perang. Ini jenis istihad yang Romanto ya Kang Fuadin. Jadi istihad itu satu badrul jadi, jadi menyerahkan segala kemampuan untuk juga kersane Allah. Ini nggak tentu dirubah. Fisabilillah artinya kabeh apa sing apik ilallah, iku sabilillah.
Tapi nyatanya pada level real. Gimana ini? Ini kalau zakat, tiga no pondok, tiga no masjid, langsung salurkan. Nah, dulu itu bentuk kebaikan yang salah. Tapi dulu itu tidak termasuk asnaf asamani yang bangun pondok, bangun masjid, tidak termasuk kelompok 8 yang mutakhir bisa. Paham ini pun menyangkut masalah istiadah. Ini harus menyangkut istiadah. Termasuk menyangkut Allah nak takwati. Bolak-balik ngomong no. Jadi Allah nampun duka. Niku nganggo otoritas kekuasaan. Niku zat moral, bukan zat fisik. Saya mau ngelabelan belen ini. Jadi ini Allah jadi duka. Niku tak Kanjeng Nabi tahu madhep Ka'bah. Buaran teng Medina madhep Baitul Muqaddas. Bareng ono madhepne teng Ka'bah meneh. Jadi gonta-ganti. Jadi Ka'bah pindah ping 3, kiblat itu pindah ping 3. Saka Mekah pindah Baitul Muqaddas balik malih teng Mekah. Lalu Yahudi gak terima. Ketika balik ke Mekah Yahudi gak terima. Ketika zaman Nabi kiblat Baitul Muqaddas musyrik gak terima. Wong musyrik kan luwih seneng Nabi madhep sapa? Ka'bah. Kalau Yahudi luwih seneng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Mulane ini kan diterangno lapisi kaukin ba itu termasuk wahum al-yahud. Nah, terus apa duka laisal birro antu walu wujuhakum qibala al-masyriq wal ukuran apik ora urusan madhep nyetan to ngulon ukuran apik iku mentale dekne ku iman billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala alahu bi bang coba lha kowe kudu rong ngene. Mergo nek fisik ku repot. Jadi Allah bener pancen salat ku aturane. Allah akbar, kita madhep kiblat. Tapi padahal tidak Allah gak ngitung-ngitung kula, nek sing diitung napa? Man amara billah wal yaumil akhir sampai wa atal mala ala hubbi. Pamula balane. Memang salat ana aturane. Misalnya kita harus madhep kiblat, madhep Ka'bah. Tapi sekedar madhep Ka'bah itu tidak ciri khas Islam. Karena apa? Orang musyrik pun ketika dulu zaman jahiliyah ya madhep Ka'bah, mengko balan-balan. Jadi itu gak ciri khas kita. Kan rugi ngakoni sesuatu yang sebenarnya gak ciri khas kita. Orang-orang musyrik yang bodoh menghormati Ka'bah. Salatnya yang madhep Ka'bah. Kayak kemarin Safa Marwah ternyata di Jahiliyah juga dihormati. Mulane dari Allah laisal birro antuwal wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Nazala raddan alal yahud wan nasara. Itu jamu dalik. Ayat iki temurun ngerak ning gone wong Yahudi wong Nasrani sing ngira ukuran apik iku ana ukuran madhep. Tapi walakinnal birman amara billah ukuran apik ora urusan madhep petan to mulon, tapi ukuran apik apa? Iman billah wal yaumil akhir malaikat kitab satu. Faham ya Romanto? Jadi nak cara hukumnya Allah ya bisa saja sholat kamu sekarang yang sudah madhep kiblat itu enggak benar kurang 2%. Iso wae cara hukumnya Allah. Justru sholat tem ditampa sakwise kowe zakat ning wong miskin utawa sedekah ning tanda. Karena di antara kebaikan adalah masuk wa atal mala al-buki dari kurba. Jadi nak cara fikih macam sholat itu madhep kulon, pakaiane suci, tempatnya suci itu cara fikih macam. Nak cara orang terkait. Mergo ukurane apik cara Allah iman billah wa yaumil akhir termasuk iman sifat sosial gini kenapa? Wa atal mala al-buki dari kurba wa yatama wal masakin. Sampai gua baleni malih iso wae cara Allah sampai wis salat bener cara fikih. Kok madhep ulang pakaian wis suci. Iso wae cara Allah tegak sah. Mergo Allah na'alukno salate sampean di hal-hal sing muamalat binas. Tapi misalnya dulu walidain, paham nggak memantau? Misalnya zakat, mulai kata hadis-hadis wong salate bener lah, nak zakat tidak bener gak ditompo. Wong salate bener lah, agak dulu walidain gak ditompo. Mungkin acara Allah ini mungkin tak mau ini sudah wahyu. Ini kelihatan sekali betapa saling terkait antara iman billah wal yaumil akhir, hal sosial, wa atal malah ala hubbi dari kurban dan sebagainya. Kami pulau bulan balik ini. Jadi neng syariat Islam buatan dan kaitannya Ka'bah Baitul Muqaddas. Mergo nyatane kowe madhep Baitul Muqaddas mirip Yahudi. Ngurmati Ka'bah mirip wong musyrik. Soale Allah kuat-kuati. Nabi madhep Ka'bah disalahno Yahudi, kiblat kok Ka'bah. Ini kiblat di Palestina, mergo Nabi Ka'bah wong Palestina. Bareng madhep Budi Baitul Muqaddas dari wong musyrik. Jare nyongko milatu Ibrahim kok kiblatnya orang milatu Ibrahim kok kiblatnya Nabi Ibrahim kakak. Lalu terus Allah buka
Laisal birru antuwal urusan biru itu gak kok madem ngetan atau madem nyelok. Tapi ukuran biru iman bila pasti oke. Akhir satu usul gitu. Paham gitu. Jadi ini polemik ilmiah semu juma'ale. Jadi sampai nak iman semu juma'ale. Jadi soalnya untuk aku misalnya pengurus di masjid berhubung kiai tok tukang imami atau urun soalnya kalau Allah tetap ditompo. Mergo Allah mesti nak alupno salat ambek hal-hal sing sosial kaya atal malah al-hubbi dari kursa. Di soalnya lek mana cara Allah bahak itu pinter cara istighfar. Mergo harus nganggo donga paling mustajab. Misalnya Nabi kan ngendikan ngeten sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Saya secara alim ngerti bahwa sayyidul istighfar adalah wa anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani begini. Tapi saat sahabat dari soalnya Allah gak mandi. Mereka saya melanggar etika kalimat. Misalnya saya tidak mengajar, tidak melakukan taklim, tidak melakukan nasrul ilmi, nyebar ilmu. Mulai kuat kita cerita wong demi sholat dipanggil ibu kan nurut kalau jurek sama Allah tetap dicoba. Tadi ini kalau pakai betul hubungannya. Ketika sholat itu sudah ukurannya itu netepi rukun karena syarat kan gitu. Mulai ngerti ini ngertikan sholat sing bener rukun dan syaratnya. Itu mesti tanpa pengiran. Keliru cara orang mesti cara pengiran sudah sampai sholat sesuai rukun syaratnya. Tapi melanggar hukum sosial cara Allah sholat tidak mau gak kasih ini jurek. Betul cara Allah. Kayak itu Allah atur-atur ngoten. Gitu sholat yang wajib di cara Allah dong ini kalau pun kalian lagi. Mereka tak pilih story ini gitu. Jadi ukuran biru itu orang kok ngetani itu ngulon nih. Tapi iman bila akhir sampai termasuk wa atal malah alakum bihi dabil kurban aja tamal mas. Paham ya? Mulai juga jenengan ambil walim kuasa mau sadis. Wong sing tahu dino. Iku sholatnya rasi tompo 40 dino. Wong sing tahu. Ada. Artinya satu pelanggaran etika sosial, tapi polisi nggak urusannya ibadah makhluk. Bersolatnya lagi tombol sekian hari. Tapi itu diwalik pelanggaran muamalah dendanya kok ibadah makhluk. Misalnya gini, orang zina atau orang bunuh orang mukmin selain bayar dia kan umpama nggak cukup kan pamalah masjid fasiamu sehari ini mutata. Ibu nunjukno betapa hukum muamalah iso diganti ibadah makhluk. Ibadah mantu itu ditutup dari hukum muamalah. Mereka cara Allah itu terkait sekali. Paham ya? Jadi misalnya sampai tak tolak anil jihad. Misalnya sekarang Nabi memberi pengumuman, Mustafa sekarang kamu berangkat jihad. Tidak bisa kamu alasan sedang sholat. Bahkan kalau kayak kiai sholat saat perang, ya kok ambil Melayu oleh, tapi tidak oleh kayak PP alasannya sholat. Terus saya kaji Nabi kalau tak sholat, tidak bisa. Karena apa jihad? Ini kepentingan publik, kepentingan pengamanan Islam. Jadi bukan sakit, PP sama sedang sholat serdulah di global ini. Terus melanggar perintah apa? Jihad. Paham ya? Jadi ini pun masalah-masalah yang repot. Paham ya? Mulanya bukan enten berset yang bersuara kolan itu bukan rumput. Sampai ke muamalat, cara Allah ini pun rumah. Mulanya kuat atau tinggal cerita-cerita sahabat itu terkenal Yahudi, terkenal adil. Tapi ketika secara jihad itu tidak wajib, dia tak perlu sama Allah tetap dihukumi munafik. Panggil orang sholat, perilakunya juga baik, gak pernah zina, gak pernah bunuh orang. Tapi ketika tak perlu paling jihad, tetap aja secara Allah divonis munafik. Hanya karena ada tidak jihad. Bukan rajin itu ada banget rumah tu. Efeknya ada banget. Tunggalnya kemaksiatan sing wis gak jorok. Itu ada banget. Jadi sampai contoh paling gampang dia anak itu. Sampai dia anak. Sholatnya ya bener, zakatnya ya bener, perilakunya ya bener. Tapi dia itu punya keanehan, tidak jaga kasta, tidak jaga marga. Misalnya nggak, sulam neng tangga ini sampean, senengnya kok sampean bingung. Sampean dia anak tak tahu watal, terus gak tahu watal, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong, boleh gak tahu. Tapi hormatin wong dia apa hormatin sampean? Oh ya ini bodoh di sampean bingung. Kalau sampean dikonco akrab. Oh ya ini bodoh neng kenalan, ini kan mantul. Biasanya beda lah. Ini yang nggak sampai kasus, nggak sampai yang kriminal deh. Ini betapa Allah juga suka disirikkan, contohnya gitu boleh. Kamu punya teman akrab atau punya anak, dia tidak pernah zina, tidak pernah nyuri, sekolahnya juga bagus. Tapi loyalnya pada orang lain, ya sama dengan loyal sama kamu. Kau terima boleh misalnya
bangun rumah sampean misalnya kerja di sampean dengan jam 4 tenan. Tapi kok misalnya di wong tonggo terus yo sampai jam 4 tenan, kok podo. Mantap lah. Sampean juga akrab, sampean ngerasa akrab dia. Jadi nak rono disukai skopret dikoi duit. Bareng orang kancane terima kenal, ada juga orang tersinggung. Kan tersinggung. Lah Allah tuh kayak itu. Malah ketika Nabi la ahada ahyara min Allah. Tidak ada orang yang paling mudah tersinggung kayak Allah. Dari karena itu Allah paling tidak siap disirikkan. Malah sirik itu akbar Allah paling tidak suka. Allah itu paling anti sirik. Sirik akbar. Karena Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya. Paham ya? Nah makanya semua kebaikan, meskipun bentuknya kebaikan, nah disirikkan Allah ya senang. Misalnya sampai guru waliden, sampai bangun masjid, sampai jihad. Ketemu nak niatnya rehat atau orang senang, maksudnya kebaikan. Apa mana karwan zina, karwan jorok. Jadi macam Allah banyak aneh jalan. Jadi kebaikan pun karwan tak mengikat uang rapi sudah kok. Nggak masjid rapi. Tetap Allah mau disirikkan. Jadi kalau sampai dia anak macam ni, sampai dia anak. Kata Cina, sampai contoh dalam posisi ngapi, tapi ngapi itu dibanding misalnya tak terima. Itu lah zaman anak yang pacaran. Karena dia ada pacaran belajar nanti tak jutaan. Buah, kamu atau belajar nanti saya mau. Ya lah, itu pacaran apa? Orang nyolong karuan kayak kamu. Ini tidak usah nyolong. Anak nyolong kamu pacar ini orang nyolong. Cuma lo yang sama pacaran ngalang-ngalang sampean. Orang kata kiai ngamu, aku kiai, orang tak belum mati ngono, belum mati ini, bener, banyak kata-kata masuk akal, tidak terima kan, tidak tenanan. Artinya apa dalam hal ihsan pun, kadang kita ini tidak terima, gitu. Karena ada unsur sirik dan mensekutukan dengan yang lain. Nah, mulanya Allah magri supaya Islam selalu diciri khas. Oh bulan balik ini kalau sekedar madep Baitul Muqaddas itu betul Yahudi. Sekedar hormat ning Ka'bah, salat madhep Ka'bah itu bodoh ke wong musyrik zaman jahiliyah. Iya, khas Islam itu mau ikhlas sampai lillah itu. Wis ikhlas terus ditopak amal-amal sing muamalat apik termasuk watal mala ala kubi dabil kurba. Iki sing dadekno Islam kuat. Lah kita ora karo mantul, ora terus sementing madhep Ka'bah, Ka'bah hormate sak boleh. Rumah kan itu tok cek kudu bicara, bicara bulan hormat Ka'bah ya tenanan. Iya betul. Makanya kemarin kan Korea kalau mantan takbirin yang Quran dari karwan dari indah sofa marata minsa itu. Faman hajjal be tahu ya tamar. Mau salah junah hukum itu salah junah. Mau setahu orang hukum kebelah Islam jadi paling jahiliyah ya hormat yang sofa normal. Jadi sama jogi orang aman misalnya seneng rondo, wahyu seneng, mau nulung. Ya misalnya ngabangan ada ngayu nulung seneng ya itu harus jadi takat ya. Lagi sama Ka'bah kayak itu. Ka'bah, Sofa, Marwah ada kayak itu. Ini tempat-tempat yang fil jahiliyah juga dihormati. Mengenai Allah terus ngendikan orang ukuran apa macamnya lah. Ukuran apa itu tidak itu. Ukuran apa itu amanah billah wa yaumil. Tapi coba pengen ini, lah ukuran apa yang penting iman seiman demikian itu akan naik. Malah wis kacau. Ya ada naik. Pada wis Arab tuh malah wis salah. Paham gitu, jadi menyangkut sirik mungkin Allah nubuhan sampai Nabi gambar nurat la ahada ahyara min Allah. Jadi Allah paling tersinggung kalau disirikkan itu kemudian bahkan disirikkan fil ihsan. Paham gitu, bahkan saat kita ihsan, kemudian saat kita elek sampai sampean jiro jelas menyinggung Allah, sampean sudah kok niatnya nilai ta'ala Allah tersinggung, malah itu karuan zino, karuan melani mau cerita, jadi Nabi ini hadis sahih, Nabi ngendikan ada sekelompok kaum ibadatul anbiya, ibadah kepada Nabi. Terus wa qiyamuhum qiyamul awliya, kiamat kepada wali. Bahkan tidak ada dosanya sama sekali. Tapi Allah gak ridho. Terus kanjeng Nabi ngendikan terakhir. Bahkan sahabat saat Nabi ngendikan itu dramatis. Masa ada kelompok seideal itu. Terus Nabi ngendikan ini lagi ditutup, ini terutama untuk kamu. Tapi Allah dari itu saja. Kau sakit kan Nabi? Ya rum layak muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak punya keberdayaan amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi kadang kan ngeten Kang Romanto, misalnya sampean mursyid utawa wong alim kados kula. Kita ini kan paling ya sholat, ya zakat, kita hajj, ya mulang. Tapi paling kita ada berani tetap itu nahi mungkar atau amar ma'ruf. Amar ma'ruf dia sampean wani amar ma'ruf. Amar ma'ruf ngadepi keluarga mesti orang yang pernah tua, itu saja sudah problem. Padahal khate Islam itu tablet. Sampai pertama amar ma'ruf itu cara paling problem sing pernah tua. Jadi amar ma'ruf kita amar ma'ruf nakalan. Saya kalau ngeten, kalau mantu seneng kula terus kula wani ngandani. Ngenteni Mustafa seneng kula terus kula wani ngandani. Padahal sajane amar ma'ruf ora usah ngenteni wong seneng nek ra seneng. Pokoke iku perintah Allah kudu dilakoni. Kayak pertama Nabi latihan dakwah, pertama sing ngandani sinten bulan. Mulane wa anzir ashiratakal akrabin. Pertama Nabi latihan dakwah, latihan amar ma'ruf. Ujiane ngandani sapa? Pernah paman-paman ya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Itu pertama penlatihan dakwah ngandani paman, yang ngandani pernah tua. Pakut kon ngandani latihan dakwah ngandani kok pernah tua. Tenang, Nabi krono perintah Allah ditunggu. Paman-pamanku kumpul ning gone gunung tak kandhani. Kan ora ceritane tarik-tarik. Bareng mundur gunung tenan. Kayak paman-paman kula jenengan mboten nate ngerti nek kula tukang goro. Ora Mat, selawase aku roe kowe tukang kata goro, jujur kowe. Saya ngene, aku iki Rasulullah ngajak kowe ilang wong. Bijak ya Mat. Nah terus akhirnya takbir lah kayak Muhammad kan tentara-tentara. Jadi pertama Nabi kan dakwah. Dakwah ujiannya kan wa anzir ashiratakal akrabin. Kandhani kerabat sing bareng-bareng. Ketika Nabi jajal dakwah ngene. Pamane ditakoki sik pamane, ya Ami. Hal jarratum aliya kadiban apa jenengan pernah nyekseni kula niku goro. Apa pamane ngono, Mat umpama kowe ngandani, law anna qailan kharaja min hadzal jibal nusaddiqu ka. Mat kowe ngandani umpama ana jaran sing ape metu kok watu iki, kowe tak bener kok. Di karena Nabi tidak punya reputasi dusta. Sampai pamane umpama kowe ngandon nak watu iki ape ngetokno jaran. Iku aku percaya, Mat. Mane Nabi ora tau doro. Ya wis man aku percaya be aku paman saya aku ngandani aku iki Rasulullah ngajak kowe ila Allah kudu ninggalo ibadatul asnam ngurmati asnam tetep ae takben lah kaya Muhammad ali hadza jama'atan jancuk be Muhammad mau urkono iki tak ngajak saya reaksinya kan langsung gitu lalu wani ngandani wong ngomong nakalan jadi Mustafa alumni dikekno langgar wong sono sing seneng lagi wani ngandani dadi sampean wani ngandani pernah tuwa latihan dakwah kan betul kan paling zaman apa gimana artinya apa ketika kita soleh itu mesti melanggar aturan ini jika amar ma'ruf nahi munkar karena riskan sekali mengenai kita itu istighfar saat kita merasa soleh lah itu istighfar itu ngendikane kanjeng Nabi karena mereka itu tidak amar ma'ruf nahi munkar nah sampai ngaji dan kitab-kitab tasawuf pada Imam Ghazali itu pernah cerita ujilah dengan dakwah itu baik mana? Kalau dakwah itu memang resikonya itu dua kalkulasi rasional dan itu riskan juga riskan haram. Misalnya ini kalau mantul, sama itu orang yang punya akal, jelas kita semua punya akal. Gara-gara metodenya dakwah yang tinggal itu ono unsur akal, unsur strategi. Saya ini, aku dukung Pak Idam atau dukung Gusti Yuda. Nah dukung kan otoritas yang sah membekukan prostitusi, sah membekukan togel itu kan pemerintah. Dengan tak dukung maka potensi saya untuk merubah Bantul itu tinggi karena punya otoritas basmi WTS dan togel itu pasti. Sampai punya pilihan ke Idam Gusti Yuda dengan faktor agama. Cek waras mas, teman tahu. Artinya ketika pertimbangan ini kan masih waras, masih khasi ulama di pertimbangan. Tapi sebuah pertimbangan kan harus dibarengi dengan aksi nyata. Misalnya dari tim sukses atau kelihatan terlibat. Ketika dari tim sukses kan mesti ada godaan dikei duit atau demi uang. Ya sudah akhirnya terkontaminasi macam-macam. Nah, jadi agama ini kegawa ya awalnya demi amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun nanti akhirnya ada uang, ada macam-macam, permainan politik kamu coba. Tapi lu eleknya Mustafa, lu eleknya kok adil pula. Orang melok-melok blek. Sekarang urusan kepemerintahan, urusan jabatan. Padahal orang melok-melok belas alasane Mustafa Fuadin kula. Iku mau perkara merem mulai Kang Kurmanto. Asline ngerti banyak otoritas sing mualakun mbek kebijakan pemerintah, kayak penutupan prostitusi, penutupan. Lu gak iso gak mualak ambek bupati atau wakil bupati paham betul.
Jadi kita itu picek, katanya beberapa melek itu sudah picek, ngawur. Karena latar belakang kita orang alim, orang yang selalu dipertimbangkan. Kecuali sampai sufi, model wali abdal, wali kutub. Nah, mulai ini sing kisahnya ada wonten wali, tipikal alim, misalnya tipikal kulo, tipikal karuman, orang butuh alim nemen tak. Itu betul, kuat-kuatin. Gak mau ambil pejabat markai. Gak mau ambil ongkere seneng tomak. Gak mau ambil suka, dan juga suka kurang ajar sombong. Tidak, orang gunung. Orang-orang gunung itu iritan terus, enak mati Allah. Itu dia dapat ilham, diingatkan sama Allah. Kamu kok enak-enakan ibadah sampai aku rasa seneng sampai gue. Terus, lima daya Robbi, padahal asal di gunung tidak pernah maksiat, tidak pernah adol agama. Jawab Allah, kau ibadah enak-enakan sampai aku. Sementara meninggal hamba-hambaku di bawah di kota, tersesat, tanpa pembimbing. Jadi kadang kita talajud billah itu kata unsur tidak mau tanggung jawab dalam prosesnya dakwah. Karena proses dakwah mesti ini masalah ijtihad. Padahal dakwah itu tidak bisa menghindari campur tangan apa politik. Ini kalau ceritani contoh paling gampang Rasulullah. Zaman Rasulullah diusir dari Mekah oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya. Pertama hijrah ke Habasyah. Padahal Habasyah itu negeri Kristen. Dan Nabi karena posisi minggat sama Mekah diusir, dia ke Habasyah yang bentuk rasanya raja minta perlindungan masa-masa diusir Mekah. Rajanya mau, karena ini tipikal Kristen yang ngakui sebenarnya nonton Nabi akhir sama dihormati sama raja. Ketika dihormati, orang wong berhenti terus diterangno, walhasil intinya terus akhirnya diusir meneh. Tapi inti dari cerita ini kan nyata deh, betapa dalam permainan dunia itu tidak bisa menghindari faktor-faktor duniawi. Jadi kalau diusir dari negara ini, pindah ke negara ini. Padahal dari negara ini ya ada penguasa, memiliki wonten penguasa. Artinya kan tidak bisa orang keluar dari daerah penguasaan kerajaan. Jadi namun masalahnya jadi pun keluar ke Ramadan. Jadi pun kalau bulan-bulan ini menyangkut masalah ijtihad. Ini waktu galengnya ini sampai kiai pengurus masjid. Aku rasa pengurus takmir, aku sing ngimami jamaah. Gue mau picek yang beberapa roh. Ada nih roh. Pengurus takmir si A, si B itu karena ada si A proposal ke pejabat, ada si B mau ke masyarakat toh. Sama nih roh. Padahal yang pejabat jurah kalah rumetin, para masyarakat jurah kalah rumetin. Masyarakat yang kurang ajar. Tapi kan sampai ini beberapa roh hakikatnya. Jadi sampai ini mati itikaf hakikatnya beberapa roh orang-orang roh. Jadi sebagian kita talajud bilang nakalan. Jangan lucu tapor bilang wong sore apa nakalan. Mulane jadi bener sakit karo mandor sampean tahu ngaji gak ada guru tahu mondok. Mustafa nggak tahu mondok tahu ngaji. Bener sakit dakwah sing murni ibadah kita udah ini. Kita politik ora wajib. Kalau lara senang ke politik. Tapi itu tadi ada hal-hal yang kita tidak bisa hindari faktor-faktor strategis itu tadi. Kami zaman mau coba tentara Nabi Ibrahim juga gitu. Untuk Siti Hajar untuk Siti Sarah ya faktor politik. Jadi beliau itu punya istri cantik, melaku. Rasulullah berono ayu kan sampai dikawin. Ketika ono wong ayu mau ambil bojone sitok, terus ditawan ono dan cerita itu. Awan rasanya seneng bojone Nabi Ibrahim itu wonten mukjizat itu kan. Akhirnya dia Sarah. Itu bukan saya ingin dari faktor kerajaan itu sudah bisa. Sama saat Wali Songo itu hidup di Indonesia. Pertama kali sing kesana Sunan Ampel mulang ambil denda sah keluarga masuk tarik. Jadi dia wali banyak pinter itu, pinter dukun. Jadi macam apa itu sebuah biaya ceritanya bahwa Barcelona Pak Gebluk dilalah di Sunan Ampel beliau DKI dia ambil denda punya hak mengajar, punya hak macam-macam, bikin gerakan sampai ngelahirin Sunan Raden Patah dan sebagainya. Jadi betul sakit kamu supaya unsur menurut kita ini nggak bisa dari unsur dakwah sing sosial itu nggak bisa. Paham ya Romanto. Jadi ini masalah-masalah kelas. Jadi menurut ini ya. Demi ayat ini, jadi walakin al-jiroman amanah billah itu urusan hati, walau akhir itu urusan hati, wal malaikati wal kitab wal nabi. Tapi tetap ini kita no wa akal mala al-khubiyah dari kurban wayata mawal masakin wa nasabi wasailina terus wa firriqo merdeka anu budak.
Ini tafsir sebenarnya. Ayil mukatabin wal asro. Budak-budak mukatab lan tawanan perang. Bukan. Ini atau tawanan perang kaitannya politik bukan. Tawanan perang mau merdeka. Anda butuh kaitannya nebus contoh sih. Nawan. Jadi sinawan orang Islam mau kafir apa orang Islam. Benar. Mesti mau kafir. Paham ini sampai waktu wafir rikok. Ayil mukatabin wal asro. Tawanan perang. Berarti ya orang urusan dia tidak lihat. Jadi tawanan harus ditawan musuh. Lalu dua sebagian kudu kok arano nebut tawanan. Nebut tawanan atau kompensasi politik itu betul. Mesti wonten kan? Bayari diro atau tukar menukar tebusan. Pamer mantul. Mulane era santri nakalan era ning Mustofa ngene iku dadi pokoke beberapa. Jadi ya takmir ruwet ya. Paham langgar ruwet ya itu sih. Sampai sama cerita kok aku lagi bener udah seperti itu. Orang yang punya sekolah udah pada takon, semua piye. Cuma kalau cerita secara ilmiah kita kadang nakalan, terus aku takon itu bener piye, bro itu takon piye. Rakan kena, lakoni piye itu deh. Lakoni piye, ya kan istilah deh. Saya kasih. Ini macam sakit, tapi yang jelas ini amrullah, ini wahyullah. Jadi ini sampai biar ngerti betapa ukuran iman itu rasa diukur be ati tok, tapi rasa diukur be sosial tok. Jadi ben roh. Paham ya? Jadi ini kudu prinsip. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman kutiba alaikum dan wajibna ing atas sira kabeh apa kisos bilkotla ing dalam bunuh-bunuhan. Wat al-quru wong sing merdeka bil khuri lan sing merdeka wal abdi bil abdi wal unsa bil. Faman ufiya lagu min akhi, sapa wong den sepuro lagu min akhi sing dulure man sewun. Apa perkara sapa sing di sepuro? Jadi misalnya wonten mati kok di sepuro, mateni wong mesti sepuro tapi gaun. Moko ngendut kuburan ini bimaruf lan kaapian. Wa ta'ala lan nekani ilahi maring wong sing nyepuro il afi tekse wong sing nyepuro ihsan lan. Jadi kalau mengkono hukum tak fikun keringanan berrobikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikum kan sira kabeh. Hai tuwas saat dalik. Mau sih hai tuwas saat dalik. Sirane iki ikon kejembaran sapa apa? Dalik kan mengkono napa jenenge kisah sampai ada. Ini rusuhe dalik kan mengkono kisah kalian ada. Walau hakim lan ora majibno sapa wa ta'ala wahidan ing salah siji mimma sing kisah to ada. Sama kata maka oleh majibno sopo ala lehud al-kisos o inkisos wa ala nasara lan majibno yang atas nasrani adiyata india Pamani tadamu kosopo wong ini wati batas pada dari kasausi mukon-mukon di pura falagu ada pun alim mongko ibeti wong ada pun desiksa alimun kang larang walakum lan itu tetap kedisiro kafe fikisos idun kisos hayatun utai keuritan ya ulil albab wong sing duweni akal alakum menawa sira kabeh utatakun takwa sira. Ketika den wajibna niku mate sira kabeh ida khadarana likane hadir al hadakum misalnya sira kabeh palmu tumas. Intaro kalamun tinggal sapa wong khairan ing bandut. Kowe nek ape mati ninggal bondo iku diwajibno al-wasiyat apa wasiat. Wasiat lil walidaini sing nguntungno wong tuwa loro wala profina lan kabeh ma'ruf kelawan kaapian. Jadi wong nek ape mati wajib wasiat. Mana wasiat itu secara bahasa saniki ora kudu wasiat, komitmen sing apik, valuasi sing nguntungno wong tuwa loro kerabat binarok hakon hak ala muttaqin ing atase wong sing takwa kabeh. Saman mongkote sampane wong bedal ngendi sapa man kuwi ing wasiat, gak ada masamnya bisa usih krungu ing wasiat iku bae nama ismu. Amis diri tulisane wong ala ladine ibadiluna. Tulisane sing napa salah kutip itu salah sing kutip secara bahasa ini salah kutip. Misalnya wasiatnya gue ke Irong diceritakno mau ngene 500 wae. Salah itu nyeritakno. Kalau mati orang salah mesti mati. Inna wa sami wa alif. Kamu ngomong tadi siapa nih mau kau di sopeman menusin sambil sing wasiat wedi janakan ing keangkuhan ing mailan anil haki khotoran jadi wedi dala. Kalau itu antara wedi ing dosa di antara amat dari bisiada ala sulis. Kalau niati, kalau mumpung umur 40 tahun, jadi ilmu pulau sing sifatnya ijaz pulau terang.
Pertama kali Mbak Mustafa ya. Jadi sebagian ya tentang Romanto. Nanti hakikatnya Ki Jawa riyin-riyin itu banyak kadang pilihan nakalan, tapi nakalan sing apik. Jadi mau resiko tapi betul sakit kan. Di zaman Belanda itu kan supaya tidak ada revolusi dari mana. Kalau wong ijma Belanda itu menghindari revolusi tiap kabupaten sekali masjid. Karena beron alun-alun cuma masjid. Jadi saya kan akal-akali londo supaya umat Islam gak frontal. Ya alun-alun sekali itu. Kadang-kadang ini ulama mesti terus firqah pecah. Ada sempro. Ya wes panjang lumayan dijajah londo untuk hak dihormati. Warpane dihormati ya jika masjid. Terus pengadilan agama ya wonten. Jadi khusus menyangkut nikah, tolak, waris dia cek nganggo penghulu mus. Tapi wonten ulama aja tak berpikir gitu loh. Untuk menunggu mau niat ngakali tok. Ujung-ujungnya kepengen suwe ning Indonesia. Jadi rapatnya untuk dilawan. Nanti masih di masjid tetap dilawan. Suara ada. Sampai saat ini gini. Ulama dukung bupati, ujung-ujungnya bupati demi kekuasaan. Ulama ramu kan dukung dan menang. Dari segi ini mungkin apa ulama yang nggak dukung. Tapi ini mau terlalu ulama yang dihitung-hitungan. Nah aku dukung lumayan misalnya ono kebijakan anti zina, anti prostitusi, anti tobat. Mana bulan balik. Selama pertimbangan itu masih agama itu jawab aras. Jadi dukung, orang dukung asal pertimbangannya agama itu jawab aras. Nah itu kita ada terus dulu lah ikuti makrifat saat kasus saya ikut. Jadi saya juga kok nggak ada sebenarnya seorang pertimbangan agama kan. Cuma artinya yang dengar mat, tidak bisa dari pertimbangan politik tidak. Mulai dari zaman Ali Muawiyah sampai Abbasiyah, Fatimiyah sampai Gimatin yang wonten Mekah, tengah timur tengah di sana jadi tragedi berkepanjangan yang di sana ini kan. Gara-gara ini ulama ini Muhammad. Kata Imam Syafi'i itu rian anti Khalifah Ma'mun. Tapi justru Khalifah Ma'mun sing dia pencerahan yang gone Islam. Iku Khalifah Ma'mun sing wajib wong Islam kudu belajar buku Yunani. Kamu Islam wajib di Baghdad atau jadi pusat peradaban mergo Khalifah ya Khalifah Ma'mun. Tapi ini adalah Khalifah Ma'mun itu tragedi kalian ulama gini ku. Darani Quran makhluk sampai Ahmad bin Hanbal dan sampai ada diben ya enggak. Paham sobat. Jadi kayak ini sebagai dari kebijakan Khalifah benar. Ulama-ulama ini pusing, mereka itu pusing. Kalau gue mesti dari kebijakan dari tuamu santri khas santri kan waktu gue roh wargamu gak santri santri pertikaan ngeri tamu sekokohan subuhin bangkong kan bingung. Sementara gue apa dua disiplin ngerti ada di santri nggak saya bingung kan. Jadi jenis istiadat tidak bisa dihindari dengan bentuk skala paling ini paling rendah tidak bisa jenis istiadat bentuk saja. Soal gue ada nih pulau lu buatan mulan jenengan dia hati-hati bermati sistem. Tapi mulang khawatirnya ini, gak mulang khawatir kita malu ilmi. Saya repot nih. Kekaruman tersinggung. Aku nyai PD kok ngomong doang. Ratusan kiai kok nyai. Orang nyai PD nurani kita berontak. Sopot ini aku pengen nurun dengan Islam apa dan? Hanya setiap orang kan ingin menyumbangkan dirinya untuk Islam. Tapi untuk menyumbangkan mau gara-gara bisi, repot kan? Sampai kepengen rumah masjid tenanan. Sampai dengan dasar wong sing ngeramakno masjid iku kok mlebu swarga. Itu sampean rumah masjid tenanan. Wong nafsir ambisi kok rumah masjid. Repot. Artinya akhirnya butuh ikhtiar kan? Iya, ya tetap rumah masjid tapi ada darahnya ambisi kan akhirnya gitu. Padahal dengan begitu kan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah atau maksimal kan? Jadi apa? Setengah-setengah. Lalu ada urut nanti mati sampai kiamat dengan ini. Kalau kena ditakon, saya ambil dia serahkan ini. Semua ini belum nanti mati dengan itu. Sekarang ini urut. Namun lagi dibakas bi Allah nanti urusan wasiat ubiye terus nak khawatir melenceng ubiye. Jadi Allah dan surat-surat Madaniyah itu detail sekali. Secara ilmiah detail sekali sampai ngaten iki. Kena apa mati wasiat ngene-ngene. Misalnya salah ketik atau salah dengar itu hukumnya ngene-ngene. Nah, sing ngenti hukumnya ngene-ngene sampai wonten standar. Faman wong kete sapane wong bedalahu ba'da ma sami arufa inna ismu ala ladina yaktibuna. Inna la satengah wa sandi wa alim. Paman ini sama dengan kupawati semua musim lebih janapan melang anil haki khotoan kuatir salah al ikman. Fatamu kondangan untuk paman benar ing dalam antarane kabeh wong sing wasiat atau wong sing wasiat salah ismaile. Inna wa ghafurur rahim. Dan Allah itu sing nyepur.
Ini pun menyangkut ayat-ayat muamalat. Tadi ayat muamalat mulai kisah sampai wasiat. Ini ayat-ayat ibadah makhluk ibadah sehingga kaitannya sampai Allah. Ya ladzina amanu kutiba wajibna alaikum fasiyamu puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Napa iku dadi wong sing takwa. Jadi dengan puasa napa iku dadi takwa. Ayat memadudah puasa wajib ing dina-dina tertentu. Saman kana minggu maridun ala safarin nak loro to lunga faidatun ayamin ukhra nak muka papor mongko muka temen faidatun ayamin ukhra mongko wajib ngitung min ayamin ukhra sangko dina-dina sendiri. Wa ala madina tikuna ulan ing atase wong sing kuwasa fidyatun fidyah to miskin iku mangan jam miskin. Paman mongko te sampeyan wong seitan sing suruman minggu masyara ing wulan fayasun. Tadi sapa wong sing hilal nyekseni awali hilal fal yang sing wajib poso. Aku wong sing nyekseni atau wong sing percaya. Jadi kan tadi menyangkut hilal ini mungkin sampean atau roh. Jadi kan awal sehari Ramadan yaitu wajib poso Ramadan ini kan dengan ruyatul hilal. Lalu ruyatul hilal sama ini kan sudah diwakili organisasi misalnya NU Muhammadiyah ada keputusan Senin. Pemerintah Senin. Nah, sepakat kabeh sih gak masalah. Nah, misalnya NU itu punya keputusan Senin karena bagi NU itu sesuai hisabnya Senin. Misalnya pemerintah Selasa. Nah, kan bela Senin dan Selasa. Misalnya yang pergi melok pemerintah tak NU. Nah, misalnya saat beda. Nah, ini ngeten dadi sing wajib anut sahru kanggo mansahidah. Artinya orang yang menyaksikan bulan ini wajib puasa. Lah kanggo sing ora nyekseni anut wong sing dipercaya. Dari nang bagi-bagi barang siapa wa malam yasyad ikut orang yang menyaksikan itu sing dipercaya. Sama oleh milah NU atau Muhammadiyah atau pemerintahan Ansar. Asal tidak atas nama hisab. Jadi ketika Nabi kan sumuli ru'yati wa abdilu ru'yati fa in huma alaikum fa'budu idza sabar salatina yauman. Jadi misalnya mamang yo pokoknya saban itu disempurna 30 dino. Gambar pada 30 dino kan enggak ono tanggalan bulan 30 dino teman. Jadi gambar pada saban itu 30 dino si bari itu dianggap bodoh teman. Ini fa in huma alaikum na ora jelas fa'budu idza sabar salatina. Ini kola Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi ida aftarata khofan alal walad fa innaha baqiyatun bila nafsin fi hakimah menjelaskan aku menyempatkan konsoni anaknya banyak oleh badan poso nak badan demi anaknya paman membuat siapa nih bom tahu agak tahu sukuman khairan yang kafian berwa khairan lakum wa anta sumu khairan lakum taiposiro kafi khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan ala diinjiratul Quran itu bulan sing denturono Quran. Dan jadi syahrul Ramadan itu syahr sing ning dono denturono Quran. Malah kafam nak wong alim. Jadi orang supaya paham wong awam. Jadi bulan Ramadan itu bulan sing dadi ning dulu. Padahal Iqra ora diturunno pas Ramadan. Jadi ini Quran itu aneh. Jadi ingat ya, Quran itu kadang kita awam ya, artinya awam nganggo bahasa yang biasa. Kalau alakum tatakun, alakum tahdun. Tapi seringnya Quran ya, Kang Romanto itu nganggo bahasa kelas tinggi. Misalnya ingat, Quran dia tradisi. Kalau anzala itu jumlatan wahidah. Nak nazala itu munajaman. Jadi gimana dia repot? Mengenai ngaji Quran kadang ibu tahu ngalim. Sekarang ini, dari Quran misalnya dia ciri khasnya itu. Kasus ini kalau ngomong lagi. Jadi istilah Quran misalnya ahli kitab. Ahli kitab itu mesti kaitannya Yahudi Nasrani. Nah Yahudi Nasrani berarti temanya Madaniyah. Tapi nak alladzina kafaru musyrikin rata-rata Makkiyah. Jadi artinya Quran itu buatnya itu permainannya setelah tinggi. Sama seperti itu. Nah anzala ngaji ilmu ta'addin babi akroma. Cara nakum, cara sorot nih babi akroma. Kalau anzala yang mimpi akroma itu artinya mesti jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Jadi sudah tradisi Allah kalau melafazkan anzala itu artinya jumlatan wahidah sak gemblengan Quran. Mulane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku nurono Quran kan anzala nganggo mimpi akroma. Itu artinya apa jumlatan wahidah dan sak geboke Quran tak turono fi lailatul qadar.
Yaitu sampai Allah mahfud ila sama'id. Tapi secara sejarah ini kan nggak benar. Artinya andaikan inna anjala itu artinya munajaman. Hakikatnya Quran diturunkan kan munajaman. Sidik-sidik sesuai bihatabil waqi'ah, sesuai kejadian. Jadi Quran diturunkan 30 juz diturunkan dalam setara waktu minum 23 tahun. 5 tahun buat atau lebih tahun saja. Jadi Quran diturunkan masa 1 tahun. Jika Senin turun berkorban perang Badar, soalnya nanti Kemis turun berkorban pegatan, Jumat turun berkorban tolak. Kan tiap hari prakteknya wonten Quran turun. Jadi mesti Ramadan apa? Betul, paham ya? Hakikatnya Quran agak turun mesti Ramadan. Nah berarti sing Ramadan itu mau sing jumlatan waktu. Jadi Quran tak gebok. Minal lawsil mahfud ila sampai dunia pancen yang bulan Ramadan. Tapi nak turunnya sesuai waqi'ah, sesuai kejadian itu munat jamak. Paham ya? Munat jamak, diperencok-perencok sesuai kejadian. Ini kurang Ramadan, di sorot, di sawal, di Jumat di luar sampai masa tersebut. Mulanya agar ahli tafsir darani anjalna atau inna anjalna fi lailatul qadr atau syahr Ramadan alladzi unzila ngangge ning dadi Ramadan. Tapi nak sing munajaman mesti ngangge najala, mboten ngangge anjala. Misale najala biruhul amin. Najala biruhul amin. Terus wabil haqqi anjalna wabil haqqina najal. Jadi Allah itu macam aneh. Jadi kadang ngomong nganggo unsur permainan bahasa. Jadi wabil haqqi anjalna. Dengan hak tak anjalna. Wabil haqqi najal. Ada orang alim paham itu anjala kok najala. Jadi kadang nganggo anjala ini di belakang wahidah. Kadang nganggo najala. Nah najala munat jamaah, paham ya tidak? Jika melani Quran sebagai wabil hati, ya anjalna, wabil hati. Jadi kayak itu loh, beranjalna najala. Orang ngalim jadi nggak paham, anjalna jangan bodoh apa? Ya, macam makai. Itu kali orang ngalim pas-pasan mau ayat Madaniyah. Iki ya budi Nasrani, ini kafir Mekah ini dicangkem mau Madaniyah, tapi kafir Mekah, ganti mati ya. Jadi dari pikiran nih, zaman kafir Mekah Abu Jahal, matanya ayat Madaniyah itu sudah Jahal mati kan? Jadi memang itu Armando. Jadi dalam hal tertentu banyak kudu mengalim takdir, semuanya tafsir. Tapi menjadi repot, nak menyangkut istihad, artinya takdir fahami lagi. Ini menyangkut asal berbeda tuh langsung ngalim, tempat ayu penggunaannya beda. Ngalim lah kalau beda tuh nggak mau. Seperti wahyu, udah ukurannya ngalim, ukurannya wahyu. Gitu deh. Nah mulanya ini benar teori kuno ya. Jadi unzila fil Quran. Nah ini berhubung unzila berarti jumlatan wah. Tidak. Mulanya minal lauhil mahfuz ila sama'id binja fi lailatul qadri min. Paham ya? Itu berarti semuanya. Bukan hal yang menunjukkan linasi bayinatin hal yang memperjelas minal huda. Saking ditunjuk. Wal Furqan dan jadi pemisah. Nimat yang berkori farikan misalnya koma binal akibat badai. Faman syaitan itu musyarah faliyah sumu wa man kana maridan ala safarin faidatun ayam bukhor yuridu wa bikmul yusra wa la yuridu bikmul usra walitu kemulu iddata penyempurnaan sirot akal iddata yang hitungan walitu kan biruwah lan supaya wajah takbir sirot kabeh Allah yang Allah alama hadakum krono oleh nunjukna sopa wa kumi sirot kabeh wa ala alakum lan menawa-menawa sirot kabeh kutas burun Allah ala dari wa alam